فأرشد القلب من حقي على هذه النحو من صالح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية بيت الكرام هذه هديتنا خصوصا pada majlis ta'lim al-islah wassalamu ala barakah fi dinina dunya wa akhir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ammal kafaratu fa isbagul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdamu ilal jama'ati wa intidarus salati ba'da shalah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin jamaah majlis taklim musholah al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat teriringi salam mulia terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ampunannya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka dengan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kata Nabi, amal kafaratu fa isbagul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdamu ilal jama'ati wa intidarus sholati ba'da shalah. Kata beliau, ada 3 amal, ada 3 perbuatan yang memang kalau kita laksanakan 3 amal tersebut akan dijadikan sebagai wasilah dihapuskannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa isbagul wudu'i fis sabarati,
yakni ketika kita melaksanakan wudhu dengan sempurna, terlebih pada saat cuaca yang sangat dingin seperti sekarang ini di musim penghujan. Biasanya orang malas kena air, jadi pada saat dia merasa malas kena air karena perasaan dingin tadi, akhirnya wudhunya asal-asalan. Yang padahal pada saat cuaca yang sangat dingin itu, ketika kita ada rasa malas kena air, lalu kita berwudhu dan kita sempurnakan wudhunya, maka kesempurnaan wudhu yang kita laksanakan dijadikan sebagai asbab diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu syariatnya tangan yang kita basuh, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan dari setiap dosa-dosa yang pernah kita perbuat lewat tangan kita. Syariatnya wajah yang kita basuh, namun hakikatnya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan akan setiap dosa kita yang pernah terlintas lewat wajah kita. Dari mana terlintasnya dosa lewat wajah? Dari pandangan mata. Maka ketika kita berwudu, dosa-dosa yang pernah kita perbuat lewat penglihatan mata kita, yang kadang-kadang suka agak bangor itu ya, gitu kan, menpletak pletek baik gitu. Jangankan nampak, nggak nampak pun kadang-kadang diperjelaskan gitu. Nah, ketika kita wudu, Allah hapuskan itu. Biasanya kan kalau lihat yang berbau-bau maksiat gitu kan, apalagi yang dilihatnya agak mancing sebuah birahi, biasanya kan udah cukup sekali biasanya. Sampai disusul tuh dengan yang kedua dan ketiga kalinya, bahkan nggak ngedip lagi, ngedipnya lama karena barang bagus serba salah. Rahimakumullah. Ternyata pada saat kita wudhu, wajah yang kita basuh syariatnya, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dari setiap dosa-dosa yang pernah terlintas lewat pandangan mata kita, lewat wajah kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian pada syariatnya telinga yang kita basuh, yang walaupun membasuh telinga itu hukumnya sunnah dalam wudhu, namun kalau kita tinggalkan serasa ada yang ganjil, ada yang kurang, maka sekalipun sunnah jangan kita tinggalkan. Syariatnya telinga yang kita basuh, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membersihkan dosa-dosa yang pernah terlintas lewat pendengaran kita. Nah, ini telinga kita kadang-kadang agak iseng juga, itu kan kurang jelas atau diperjelas tuh, itu tukang nguping namanya. Itu yang pada akhirnya akibat kurang jelas tadi, informasi yang hanya 2 kata nyampe ke sono jadi 4 kata tuh. Kadang-kadang begitu tuh. Telinga suka iseng juga Pak. Maka ternyata dengan adanya wudhu, ini sebuah fasilitas amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan sempurna sesuai dengan petunjuk daripada syariat ajaran ilmu fikih, maka seyogyanya wudhu yang kita kerjakan itu jadikan sebagai penghapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya kemudian kaki yang kita basuh, namun ternyata hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membersihkan dosa-dosa yang pernah ditilampah oleh kaki kita. Kadang-kadang kaki kita ini salah langkah, ya, sesuatu yang tidak boleh kita tuju, tidak boleh kita kunjungi, kita datang juga ke situ, yang pada akhirnya berakhirlah dengan sebuah dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat kita berwudu, kaki yang pernah kita langkahkan ke jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan, akan ampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan perbuatan kaki kita yang salah langkah tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pantas ketika wudu ini disempurnakan, ya, orang yang senantiasa menjaga wudunya, baik itu wudu yang namanya wudu wajib ketika kita hendak melaksanakan sholat, hendak baca Al-Quran dan sebagainya, ya. Dan juga termasuk wudu sunnah. Ada wudu sunnah itu bisa kita mau bepergian, mau keluar rumah, mau berangkat ke tempat kerja, ataupun
ke tempat yang lain yang sifatnya tidak menuju kemaksiatan. Kita keluar rumah, kita bekali diri kita dengan wudhu, maka itu wudhunya wudhu sunnah. Pada saat kita hendak tidur, itu pun wudhu sunnah. Disunahkan kita berwudhu ketika kita hendak tidur. Bahkan ketika kita mau makan pun disunahkan untuk wudhu, Pak. Cuman jarang kita bisa amalkan ini. Yang padahal ini luar biasa hikmahnya, luar biasa fadilahnya, luar biasa keberkahannya. Di saat kita hendak makan, kita wudhu terlebih dahulu. Seperti apa yang pernah dilaksanakan dan dicontohkan oleh seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau setiap kali mau makan, beliau wudhu, Pak. Beliau setiap kali mau makan, beliau berwudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu, beliau sholat sunnah 2 rakaat, barulah menuju ke tempat makan. Dibukalah tempat makan itu. Baru ketika sudah terlihat makanan ada di hadapannya, dia baca doa untuk melaksanakan makan. Sehari waktu pada saat waktu kecil beliau pernah terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Ibunya pada saat itu tidak sempat menyediakan makanan, tidak sempat masak, tidak sempat menyediakan makanan di tempat yang biasa tersedia makanan tersebut. Ya. Karena pada saat itu mendengar informasi bahwa ayah daripada ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini sakit keras. Yang pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani sedang belajar ilmu. Kalau bahasa kita mungkin sekarang ini sedang sekolah lah, kira-kira begitu. Supaya gampang saja. Dulu kan belum ada sekolahan, Pak. Yang namanya SMP belum ada dulu. Ya. Jadi namanya adanya pesantren, tempat pengajian. Syekh Abdul Qadir belajar di tempat lain. Lagi sekolah lah, sebut saja seperti itu biar gampang. Lagi belajar, lagi sekolah, lagi ngaji. Ibunya dapat informasi bahwa ayahnya sakit keras. Dia langsung berangkat pergi menuju rumah ayahnya yang sedang sakit tadi. Lupa menyediakan makanan untuk Abdul Qadir nih. Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Lupa ibunya menyediakan makanan. Yang biasa tersedia di atas meja makan itu tertutup dengan isana saji, tutup makanan. Biasa disediakan di situ. Ini hari ketika dapat informasi ayahnya sakit, ibunya lupa enggak menyediakan makanan. Nah, begitu Syekh Abdul Qadir ini pulang dari tempat belajar sampai ke rumahnya, itu kan dia wudhu dulu tuh. Dia wudhu karena sudah terbiasa. Sebelum dia di sana mau makan, dia datang ke rumah mengucapkan salam. Setelah di sana datang ke rumah, ternyata di tengok sana sini ibunya di setiap penjuru rumah tidak ada, di setiap ruangan rumah tidak ada. Yang padahal sudahlah mungkin ibu lagi pergi. Ya, singkat kata seperti itu. Yang pada akhirnya dia melihat menuju ke meja makan, sudut pandangannya disitulah terlihat tutup saji yang memang di situ tersedia, biasa tersedia makanan. Yang pada akhirnya singkat cerita beliau ambil air wudhu karena beliau setiap kali mau makan berwudhu. Setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berdoa dengan singkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang singkat. Setelah doa menujulah ke tempat meja di mana yang biasanya disediakan makanan. Sampai di situ dia buka, tutup saja, ternyata kosong, Pak. Kalau bahasa kita jong gitu ya. Yang pada akhirnya ya tidak dia berpikir ini ibunya lupa nyiapin makanan. Enggak. Apa yang ada di benak beliau ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia berpikir, ya Allah, doaku kali ini tidak engkau kabulkan. Itu. Sehingga dia mau makan tidak ada makanannya. Beranggapan bahwa doanya tidak dikabulkan. Yang pada akhirnya dia enggak marah, Pak. Enggak banting tuh piring, enggak banting tuh mangkok, enggak banting tuh sendok, enggak banting tutup saji makanan tadi, enggak. Ya. Akhirnya dia kembali lagi berwudu lagi, Pak. Mungkin wuduku tadi yang tadi belum sempurna, begitu. Enggak diterima oleh Allah. Setelah wudu dia dengan sempurna, dengan baik, dia kembali sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia doa. Setelah doa, lagi-lagi dia menuju ke tempat meja makan tadi, dibukanya tutup makanan tadi masih belum ada. Tuh, masih belum ada. Ya Allah ya Rabb. Karena memang ibunya menyediakan makanan. Walhasil akhirnya beliau pun tidak marah.
Kembali, doaku ya Allah belum kau kabulkan, sehingga engkau tidak berikan makanan kepadaku. Bukan tidak isana, bukan ingat isana ibunya enggak jadi makan, enggak. Tapi dia ingat kepada Allah, hari ini tidak ngasih makanan kepadaku karena doaku tidak dikabulkan. Mungkin doaku dengan sholatku belum diterima. Mungkin wuduku belum sempurna. Akhirnya dia ulang yang kedua kalinya, Pak. Yang ketiga kalinya, ya kan? Yang ketiga kalinya. Satu kali enggak ada tadi, dua kali enggak ada. Akhirnya yang ketiga kalinya dia ulang. Gitu kan? Dia wudu lagi dengan sempurna, dia sholat lagi 2 rakaat. Akhirnya berapa rakaat sholatnya, Bang? 6 rakaat. Ada nggak kita begitu tuh? Subhanallah. Dia sholat lagi 2 rakaat, setelah sholat dia doa lagi pada Allah. Ya. Berdoa lagi, setelah doa dia menuju tempat makanan. Begitu yang ketiga kali dibuka. Ya. Setelah dia 3 kali melaksanakan sholat, 3 kali berwudu, dibuka tutup makanan tersebut, tersedialah makanan di situ. Terhidang. Tersedialah makanan. Ya Allah ya Rabb. Yang langsung memang makanan yang sangat lezat, makanan yang sangat bergizi, makanan yang sangat baik, tersedia langsung. Akhirnya dia ucapkan, alhamdulillah ya Allah, doaku engkau kabulkan, sehingga engkau berikan makan aku saat ini, diberikan minuman saat ini, ya kan? Tidak terlintas sedikit pun bahwa ibunya lupa akan menyediakan makannya. Tapi ketika makan nggak ada, dia ingatnya doa nggak dikabulkan, ibadah nggak diterima, wujudnya nggak sempurna. Itu yang dia ingat. Alhamdulillah. Yang pada akhirnya di tengah-tengah tuh Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan dengan makan yang tersedia tadi, datang ibunya. Itu. Datang ibunya. Lewat belakang bergegas ibunya sambil ya sedikit, kalau bahasa kita istilahnya mungkin sedikit histeris lah, gitu kan? Saking lupanya dia tuh nyiapin makan buat anaknya tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Pulang dari rumah ayahnya, dia bergegas pulang, apa lari-larian, gitu. Sampai ke rumahnya, lihat pintu sudah terbuka, dia sudah berpikir bahwa anaknya sudah pulang dari belajar tadi, sementara makanan belum disediakan. Wah, yang ada di benak ibunya apa kira-kira yang terjadi? Mungkin anak ini kalang kabut, mungkin anak ini marah, mungkin anak ini ngambek, mungkin banting piring, banting mangkok, banting gelas dan sebagainya, karena makanan belum tersedia. Begitu ibu sampai di rumahnya, gitu kan, dipeluk tuh Syekh Abdul Qadir Jailani belakang sama ibunya. Ya Allah anak, ya. Gitu. Ibu maafkan ibu tidak sempat menyediakan makanan untuk kamu, tidak sempat isyarat menyediakan kamu. Tadi ada istilah bahasa kita, ada informasi, ada kabar bahwa kakekmu sedang sakit, bapak dari ibu sedang sakit, kakek Syekh Abdul Qadir ini, kakekmu sedang sakit. Ya Allah ya Rabb. Tuh, anak itu tenang saja dipeluk sama ibunya. Dia jawab dengan santai. Ibu enggak usah nangis, enggak usah histeris kayak begitu. Ya kan? Kalau bahasa kita mah biasa aja kali gitu ya. Kira-kira begitu. Ya Allah ya Rabb. Apa yang terjadi, Pak? Itu. Lihat ibu, ini makanan siapa yang dia akan disediakan? Ntar sudah ada di meja makan ini. Nah, ya Allah ya Rabb. Ibunya tanya, wahai Abdul Qadir Jailani, dari mana makanan ini? Keluarkan yang ada di mulutmu. Kalau kau dapat makanan ini dari sana jalan yang enggak benar, dari cara yang tidak baik, kamu mencuri? Enggak, tidak. Kamu ambil makanan dari orang? Enggak. Apa kau minta dari orang lain? Tidak. Dari mana makanan ini? Didesak sama ibunya. Dia juga bingung dari mana jawabnya itu. Sekali dia datang di sana, dibuka tutup makan, enggak ada. 2 kali tidak ada. Ketiga kalinya baru ada. Tanya ibunya desak itu, kamu ngambil makanan orang? Nah, tidak. Ya Allah ya Rabb. Dari mana makanan ini? Didesak Abdul Qadir Jailani sama ibunya pada saat itu. Ngaku nah, jujurlah kamu. Gitu. Jangan bohong sama ibu. Dari mana makanan ini? Akhirnya dia jawab, makanan ini adalah makanan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya ma'rifatnya Abdul Qadir Jailani, yang padahal di usia masih kanak-kanak, wah, gitu. Boleh katakan belum usia akil balik, belum, masih usia kanak-kanak. Tapi menilai tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tingkat ma'rifatnya kepada Allah sudah tinggi, jauh daripada kita yang sudah separuh tua begini. Ya, masya Allah. Ini makanan dari Allah. Gitu.
Maka ada tuh kalimat yang dituliskan dalam Al-Quran, malahu rizquna min nafad, itu kalimatnya. Jadi kalau dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan memang yang sudah tidak ada lagi untuk bersandar, gitu. Malahu rizquna min nafad, itu di surah Toha kalau nggak salah. Itu biasanya kalau orang santri itu ditulis biasanya. Kalau nggak dulu uang, kalau nggak dia dijadikan wapak biasanya Pak, untuk memanggil rezeki supaya lancar katanya. Itu kan sampai situ kita mengaji tuh. Ya. Rahimakumullah. Ternyata dari hikmah sebuah wudhu tadi awalnya. Ya. Berawal dari terbiasanya dengan berwudhu, akhirnya pada saat dia di sana melakukan aktivitas itu pun, ketika tidak dapat apa yang dia inginkan, tidak berpikir kemana-mana dia, tapi berpikirnya wudhuku belum sempurna, ibadahku belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, doaku belum diijabah. Larinya bukan di sana mencari ini, ibu kurang ajar nih, pergi nggak tahu kemana, makanan nggak disiapin, nggak macam anak kita kayak sekarang Pak. Beda, ya jauh ya, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, pantas jikalau memang proses wudhu dibersihkan daripada setiap dosa-dosa yang pernah kita perbuat dengan setiap sudut anggota badan kita, maka walhasil hikmah daripada membiasakan wudhu ini, sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang terbiasa dengan wudhu ini. Yang pertama, selama dia berwudhu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikatnya, dijaga oleh Allah. Jadi ada 3 orang yang dijaga selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat. Yang pertama, orang yang membiasakan dirinya dengan wudhu. Yang kedua, orang yang senantiasa terus berzikir kepada Allah, baik dengan lisannya maupun dengan hatinya. Artinya baik dengan zikir yang diucapkan maupun yang zikir hanya terlintas lewat hati, yang disebut dengan zikir sirri ataupun zikir khafi. Ya. Atau zikir yang memang terucap dengan lisan, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, dan seterusnya. Berbagai macam zikir, sangat banyak sekali. Itu baik zikir yang diucapkan lewat lisan maupun zikir yang hanya terlintas dalam hati, yang disebut dengan zikir khafi ataupun zikir sirri, ya, bukan zikir jahar. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mengawali hari-harinya dengan bacaan Al-Quran. Maka minimal tuh, kalau kita istilah pengen punya bekal untuk terbiasanya baca Al-Quran di setiap waktu, di setiap pagi, di setiap sore, di setiap hari, maka minimal ketika selesai sholat subuh tuh, pada saat kita wiridan ataupun membaca wirid, dari mulai astagfirullahaladzim dan sebagainya, sebelum ke tasbih kita baca ayat kursi terlebih dahulu. Minimal kalaupun kita nggak buka mushafnya, kita nggak pegang Al-Qurannya, minimal kita mengawali hari kita pada hari itu dengan Al-Quran. Bacanya ayat kursi. Terlebih kalau bisa kita baca di setiap waktu, di setiap selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat yang fardu. Apa jaminannya? Siapa orang yang terbiasa dengan ayat kursi setelah selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu ataupun sholat fardu, maka jarak dia dengan surga adalah hanya kematian. Jaminan tuh Pak. Jaminan ayat kursi. Buka hadisnya, Sahih Bukhari. Orang yang membiasakan dirinya dengan ayat kursi setiap kali dia selesai melaksanakan sholat yang fardu, sholat yang 5 waktu, minimal kalau belum bisa kita menjaga yang 5 waktu ini, minimal pada saat selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Artinya memulai hari itu dengan Al-Quran, menutup hari itu pun bergantinya malam dengan Al-Quran. Siapa yang membiasakan itu, maka jarak dengan surga baginya hanyalah kematian. Buka hadisnya. Alhamdulillah. Nah, maka pantas orang yang terbiasa dengan wudhu dan dia biasakan menjadi sebuah amalan dalam kehidupannya. Ini kata Nabi, jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatul badri. Akan datang sekelompok orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah, wajahnya bercahaya bagaikan cahaya bulan purnama. Pantas kan dosa dibersihkan, dari tangan Allah bersihkan, dari wajah Allah bersihkan dengan wudu, dari telinga Allah bersihkan,
dari hidung Allah bersihkan, dari mulut Allah bersihkan. Coba pada saat kita kubur bawah apa yang kita baca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu kan cakep doanya. Ketika bos hidung Allahumma a'inni rahyatal jannata wa anta amiradid, cakep semua itu doa wudhu itu, masya Allah. Kalau nggak bisa baca doa yang setiap kali basuh anggota, cukup baca sholawat. Itu paling simpel. Rahimakumullah. Dari kakinya ketika itu Allah bersihkan dosanya. Maka pantas nanti ketika datang hari kiamat ada sekelompok orang yang punya cahaya lebih bagus, lebih indah daripada cahaya bulan purnama. Siapa mereka ya Allah, kata malaikat? Apa mereka para rasul, para nabi? Bukan. Siapa mereka? Min asharil wudu. Siapapun dia, dari keturunan manapun dia, mau hitam mau putih dia kulitnya, tetap punya cahaya yang sama. Jika dia punya amalan yang sama, yang mengamalkan, membiasakan wudu dalam dirinya. Siapa mereka ya Allah? Min asharil wudu, orang yang senantiasa mendawamkan amalan wudu dalam kehidupannya. Rahimakumullah. Satu. Maka pantas kalau orang yang ketika meninggal dunia pada saat itu dia punya wudu, disebut, dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Gampang Pak. Kalau kita bercita-cita, berkeinginan ingin menjadi orang yang husnul khotimah, minimal istilahnya kita dapat golongan daripada orang yang syahid. Mau tidur kita wudu. Sebab khawatir tuh pada saat kita tidur kita nggak bangun lagi. Banyak kan yang tidurnya kebablasan, tidur jam 10 malam atau jam 8 pagi dibangunin masih kagak bangun. Ternyata sudah kagak ada ruhnya. Banyak yang begitu. Nah, kalau pada saat tidurnya dia bekali dengan wudu tuh, kan kita nggak tahu. Kita nanti bakal bisa bangun atau enggak jam 3. Bakal bisa bangun atau tidak jam 4. Bakal bisa bangun atau tidak di saat isya jam 5. Pada saat waktu subuh dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah persiapkan di awal, minimal bekali dengan wudu ketika kita mau tidur, pada saat bablas sekalipun tidurnya, ya kayak macam tidurnya basurit, ya. Kan bablas tuh Pak. Bangun tidur lagi, nah, tidur terus akhirnya. Ini kalau punya wudu tidurnya, ya itu digolongkan orang yang syahid, digolongkan orang yang mati syahid. Rahimakumullah. Sebenarnya amal untuk menuju surga itu enggak berat-berat banget. Enteng-enteng Pak sebenarnya. Cuman kita malas mengamalkannya, itu aja. Enteng sebenarnya. Ini biasain wudu aja. Di setiap aktivitas. Kalau bisa jangan sampai pernah batal wudu. Kalau bisa mah tuh. Cuman kan kita kan kadang-kadang males. Mau wudu mau ketemu sholat doang. Ya kan? Kagak sholat mau boro-boro. Apalagi mau makan, apalagi mau tidur. Wah! Suwe. Masya Allah. Luar biasa. Enteng sebenarnya. Amalan ahli surga itu. Amalan ahli kebaikan itu. Amalan orang-orang soleh itu enteng sebenarnya. Gampang. Cuman kita yang malas untuk melaksanakannya. Rahimakumullah. Di sini beratnya. Untuk mendapatkan hidayah. Untuk mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah. Untuk bisa melaksanakan amal yang enteng ini. Itu. Amalan yang mudah ini tapi terasa berat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama. Jadi amalan yang dapat menggugurkan setiap dosa yang pernah kita perbuat adalah wudu. Terlebih kalau kita bisa dalamkan di setiap waktu, kita jaga selalu diri kita dalam keadaan wudu. Pada saat itu kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa kita, jadikan sebagai kifarat atas setiap perbuatan dosa dan salah yang pernah kita perbuat. Yang kedua, wa naqul aqdamu ilal jamaati, berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Ini enggak disebutkan di sini. Itu mau majlis taklim kayak, gitu kan? Mau ibaratnya di musola atau di masjid, yang penting sholatnya berjamaah. Wa naqul aqdamu ilal jamaati, berjalan menuju tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu setiap langkahnya akan dijadikan sebagai penghapus dosa Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak ampunan dosa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh jarak yang dia tempuh, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepadanya.
Alhasil sebuah kisah. Ada seorang anak muda yang sangat rajin melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tidak pernah tertinggal. Bahkan di awal waktu dia datang sebelum masuk waktu daripada sholat subuh itu. Sebelum azan dikumandangkan dia sudah datang ke masjid di setiap waktu subuh, di setiap hari. Walhasil ketika datang musim penghujan, karena memang sudah jadi kebiasaan, sudah jadi sebuah rutinitas yang memang dia tidak pernah tinggalkan. Jadi seakan-akan kalau enggak ke masjid, kalau enggak ke musola, kalau enggak sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola, ada yang kurang. Yang walaupun sama-sama sholat. Akhirnya pada saat musim hujan pun tetap dia datang ke masjid. Tetap dia datang ke musola untuk sholat berjamaah di waktu subuh tadi. Nah, biasanya kalau ada orang yang taatnya kuat kayak begini, biasanya yang sibuk itu iblis, ya kan? Yang sibuk itu setan untuk menggoda dan menghalangi daripada semangatnya ibadah tersebut dengan berbagai macam cara. Yang pada akhirnya ketika anak muda ini jalan di suatu waktu pada waktu jelang waktu subuh di musim penghujan, malum di kampung jalannya licin, tidak ada lampu lagi, nggak bawa senter juga. Itu jalannya berliku dan juga tanah merah licin. Di sebelum ke masjid itu ada jalan yang menikung agak sedikit nanjak licin. Yang pada akhirnya ketika anak muda itu mau menuju masjid terpelesetlah di situ. Jatuh dia. Terpeleset jatuh. Karena jatuh pakainya pada kotor. Akhirnya setelah dia lihat pakaian kotor, dia balik lagi. Dia balik, ganti pakaian. Dia wudhu lagi, dia ganti pakaian yang baru. Maksudnya yang baru diambil gitu, yang bersih. Dia tinggalkan pakaian yang dia pakai tadi yang kotor tadi karena jatuh, dia pakai pakaian yang baru diambil. Berangkat lagi dia ke masjid tuh. Karena memang tidak mau dia untuk tidak melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dia tidak mau. Pokoknya harus berjamaah sholat subuh. Dia datang lagi tuh. Ya kan? Udah jatuh tadi. Datang lagi. Berangkat ke masjid di tempat yang sama, dengan kondisi yang sama, jatuh lagi di tempat itu. Kepleset lagi jatuh. Yang kedua kalinya nih. Begitu jatuh yang kedua kalinya, pakaian lagi kotor, dia pun balik lagi. Balik lagi, dia wudhu lagi, dia ambil pakaian yang baru, dia berangkat lagi, Pak. Berarti berangkat yang keberapa kalinya tuh? Yang ketiga kalinya. Ya kan? Berangkat yang ketiga kalinya. Gitu. Pas di tempat yang sama, dengan pakaian yang baru dia pakai tadi, dibekali dengan wudhu yang baru juga dia berangkat yang ketiga kalinya tadi, kepleset juga di situ, cuma nggak sampai jatuh. Kepleset tapi nggak jatuh. Nah, itu kan, kepleset tapi nggak jatuh. Akhirnya dia lanjut, datanglah ke masjid. Pada saat datang ke masjid, azan pun belum berkumandang karena waktunya memang masih agak jauh, agak lama. Sesampai di teras masjid, bertemulah dengan seorang laki-laki yang sudah kakek-kakek. Gitu. Ketika dia mau masuk masjid, ditahanlah tangannya kakek-kakek ini. Wahai anak muda. Gitu. Apa yang membuat engkau semangat untuk datang ke masjid di waktu subuh ini? Sampai 2 kali kamu jatuh. Gitu kan? Kata kakek-kakek itu, sampai 2 kali kamu jatuh di tempat yang sama. Kamu tidak berhenti. Kamu tidak kapok kalau bahasa kita. Ya kan? Itu. Kamu tetap berangkat yang ketiga kalinya setelah 2 kali jatuh. Begitu hebatnya langkahmu ini. Sehingga aku pun menyerah, kata kakek-kakek itu. Akhirnya udah kaget. Lalu kakek ini memang siapa? Aku adalah iblis, katanya. Wah, kakek-kakek ini ternyata yang ketemu di teras masjid itu iblis, Pak. Aku iblis. Iblis, iya. Apa kakek mau ikut sholat? Tidak. Aku hanya akan mengganggu orang-orang yang sholat, termasuk kamu. Tapi aku tidak kuat dan tidak bisa untuk mengganggu kamu, kata iblis ini. Gitu. Ketahuilah wahai anak muda, tadi yang ketika engkau jatuh yang pertama di tempat yang gelap, di tempat yang licin itu aku yang jatuhkan, kata iblis. Begitu engkau pulang dengan semangatnya, engkau pun datang kembali.
dan kamu pun jatuh di tempat yang sama. Itu pun aku yang jatuhkan. Hanya ketiga kalinya, ketika kamu hendak aku jatuhkan, aku tahan supaya kamu tidak jatuh. Yang pada akhirnya kamu sampai datang ke masjid ini. Anak muda tanya, kenapa kek yang ketiga kali aku ditahan, hendak kamu jatuhkan lagi kek? Waduh, ketahuilah wahai anak muda, ketika engkau jatuh yang pertama, langkah kaki engkau yang datang pertama kali ke masjid, ya, menuju masjid, jatuh di tempat itu, ketika kau jatuh yang pertama, itu dosamu dan dosa orang tuamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan yang pertama tuh, ketika dia jatuh di situ, itu dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dosa kedua orang tuanya. Lalu ketika engkau kembali lagi, jalan yang kedua kalinya, aku jatuhkan di tempat yang sama. Aku pikir di situ engkau kapok, ya kan? Gagal untuk tidak jadi ke masjid. Ternyata engkau malah balik lagi, ganti dengan pakaian yang baru, dengan wudhu yang baru, berjalan lagi menuju masjid yang kesekian kalinya. Maka ketika jatuhnya yang kedua kali, itu dosa saudara-saudaramu, keluargamu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Lalu kenapa kayak yang ketiga kali aku tidak jadi jatuh, kata anak muda ini. Disitulah aku tidak mau, andai saja aku jatuhkan engkau yang ketiga kali tempat yang sama, lalu engkau balik lagi untuk yang keempat kalinya, maka semua dosa-dosa tetanggamu yang ada di kampung itu akan diampuni Allah semuanya. Masya Allah, aku tidak mau itu, kata si kakek iblis tadi. Hai rahimakumullah, begitu dahsyatnya langkah menuju sholat berjamaah ini. Maka pantas kata Nabi, ketika kita langkahkan kaki yang kanan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ketika kita langkahkan kaki yang kiri, Allah angkat derajat kita. Pintu keberkahan dan keselamatan hidup adalah sholat. Rahimakumullah. Wa naqlul aqdamu ilal jamaati, berjalan menuju tempat sholat berjamaah menjadikan sebab diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh kita melangkah menuju sholat berjamaah, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepadanya. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin banyak ampunan dosa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman berat, Pak. Boro-boro jalan, licin kayak tadi, macam gelap, nggak ada senter, ada motor aja kadang-kadang masih males. Itu dia masalahnya tuh. Padahal kurang gimana enaknya ya. Itu motor kalau buat ke Indomaret kenceng banget larinya. Kalau buat ke musola, ke masjid mogok bawaannya. Hadrahimakumullah. Inilah godaannya. Jadi sekarang iblisnya bukan iblis yang kakek-kakek lagi, Pak. Iblisnya sekarang sudah ada rem tangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nggak bisa. Belum lagi. Belum. Satu lagi ya. Ya Allah. Ini. Ternyata begitu dahsyatnya. Ya. Maka pantas menjadi sebuah awal keberkahan dan keselamatan daripada kehidupan kita. Baik kehidupan yang sebentar di dunia ini maupun kehidupan yang kekal dan abadi kelak di alam barzakh ataupun di akhirat nanti. Itu adalah sholat. Dari langkahnya saja kita sudah tahu begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, apalagi sholatnya, apalagi dengan berjamaahnya, apalagi tambah dengan zikirnya, dengan doanya dan sebagainya. Rangkaian daripada ibadah sholat, dari mulai langkahnya dari rumah saja sudah dihitung sebagai sebuah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita dapatkan. Insya Allah rahimakumullah. Maka sholat ini awal daripada pintu keberkahan dan keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Kalau sholatnya sudah ditinggalkan, jangan harap hidupnya untuk berkah. Itu. Kan ada syairnya itu. Kalau sholat sudah ditinggalkan, jangan harap keberkahan akan datang. Asik. Ada itu. Harta, tahta, pangkat dan jabatan itu semua hanyalah titipan. Jawab tuh. Oh ya, tinggal modar. Habis dah. Aduh, terviral urusannya. Rahimakumullah.
Yang ketiga, amalan yang dapat dijadikan sebagai wasilah sebab diampunkannya dosa kita Allah Subhanahu wa taala, wang tidori sholat ba'da sholat. Orang yang duduk setelah melaksanakan sholat sambil menunggu datangnya waktu sholat. Orang yang duduk setelah melaksanakan sholat sambil menunggu datangnya waktu sholat. Jadi datangnya lebih awal tadi. Ada rangkaian ibadah sunnah yang dikerjakan, baik itu sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah qobliyah, yang walaupun duduknya sebentar menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka duduknya di situ jadikan sebagai ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita nggak baca zikir, yang walaupun kita nggak baca istighfar, kita nggak baca Al-Quran, nggak baca sholawat, duduk saja kita menunggu waktu sholat berjamaah untuk dilaksanakan setelah melaksanakan sholat sunnah di awal tadi, maka duduknya tersebut jadikan sebagai fasilitas ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat dan sederhana ini kembali memberikan motivasi untuk kita semua agar senantiasa kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, pertolongan, hidayah untuk senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.